Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil alamin innaka Hamidum Majid. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai ayahanda kita, guru kita Al Mu'ad, yang alhamdulillah pada kesempatan hadir pada kesempatan kali ini dan juga ikut serta mulai dari hari Sabtu kemarin menemani jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Pimpinan daripada Atintur Bapak Haji Atik Mulyanto beserta seluruh staf daripada Atintur yang hadir pada kesempatan kali ini, serta para jamaah daripada Atintur, tamu undangan yang berkesempatan hadir pula pada hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Ada yang datang dari Jakarta, ada dari sekitar Jakarta, bahkan ada juga yang datang dari luar kota yang khusus menghadiri acara halal silaturahim yang dilanjut oleh Atintur selama ini. Walaupun selama pandemi Atintur tetap merajut hubungan silaturahim tersebut lewat media online berbentuk kajian demi kajian yang dibuat secara Zoom. Kalau tidak salah sudah berapa ratus pertemuan banyak ya, sudah setiap satu pekan ya, setiap pekan ada kajian secara Zoom sebelum lagi. Kemudian ada Fathul Quran secara online juga lewat grup WhatsApp yang telah dijalankan oleh Atintur selama bertahun-tahun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permohonan dan permintaan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya yang agung dan rahmatnya yang begitu luas, lebih banyak menghadirkan kepada kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah dalam kehidupan kita menghadirkan rasa syukur kita yang paling tinggi kepada Allah dan keimanan kita yang paling kuat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus-menerus kita hadirkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dan membimbing kita sebagai umat minal zulumati ilal nur, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahiyah. Dan kita berharap semoga nanti di yaumil akhir kita semuanya diperkenankan untuk digabungkan serta dihubungkan bersama rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kehidupannya mendapatkan kemenangan secara spiritual. Di dalam Al-Qur'anul Karim ditegaskan bahwasanya untuk mencapai titik kemenangan tersebut ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu
wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Siapa saja daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian berikutnya wa yakhshallah, dan dia memiliki rasa takut yang paling puncak, paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqih, dan dia senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa membersihkan dirinya dari segala macam bentuk dosa dan noda, faulaika humul faizun, maka mereka itulah hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan itu tidak mungkin datang kecuali kita menjemput kemenangan tersebut, dan menjemput kemenangan tersebut melalui tahapannya: patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, memiliki tingkatan takut yang begitu besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah yang bertakwa itu adalah hamba Allah yang memiliki rasa takut yang paling tinggi hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada aku Allah kalian takut. Takut dalam artian takut yang dibungkus dengan cinta. Bukankah seorang pecinta itu dia takut kehilangan kekasihnya? Bukankah seorang pecinta itu dia takut jika kekasihnya itu murka padanya? Jika kita mengatakan bahwasanya kita paling cinta kepada Allah, tentu kita takut mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul cinta kepada Allah, kita takut dalam kehidupan kita tidak mendapatkan tuanan rahmat atau ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amaliyah yang sedang kita rintis sepanjang hidup kita itu merupakan ikhtiar kita. Finally, atau nilai akhir daripada amaliyah tersebut adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah ingatkan kita dalam sebuah hadis, innakum la tadkhuluna jannata bi a'malikum, sesungguhnya kalian itu tidak masuk surga semata-mata karena amal kalian. Amal kita itu adalah ikhtiar kita, amal kita itu adalah usaha kita, amal kita itu adalah kewajiban kita, tetapi masuknya kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ghasyiyah Allah menggambarkan kepada kita tentang dua wajah yang bakal tampil di hari akhir. Ada wujuhu yawma idzin khashi'ah dan ada wujuhu yawma idzin na'imah. Ada wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan dan ada wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Wajah-wajah yang penuh ketakutan itu kata para ulama, mereka yang senantiasa di dunia tidak takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbahagia dengan dosa demi dosa yang dia lakukan, bahkan dia akan tampil di hari akhir dengan wajah yang penuh ketakutan. Mereka yang kata para ulama di dunia lebih banyak tertawanya, maka nanti di yaumil akhir dia datang dengan wajah yang penuh ketakutan dan menyedihkan. Ada wujuhu yawma idzin na'imah, ada wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Yang kata para ulama, orang-orang yang di dunia lebih banyak menangisnya ketimbang tertawanya, maka nanti di hari akhir dia tampil dengan wajah yang penuh dengan kenikmatan. Dan siapakah pemilik wajah yang penuh dengan kenikmatan tersebut yang Allah tempatkan di surga yang begitu tinggi? Disebabkan apa? Lisa'yiha radiyah. Disebabkan kata Allah seluruh usahanya, seluruh amal baktinya yang dikerjakan di dunia ini mendapatkan mahkota ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin mencapai titik kemenangan, maka dia berusaha untuk patuh segala macam bentuk titah Allah dan titah Rasulullah SAW, dan mempersembahkan rasa takutnya yang paling puncak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqi, membersihkan dirinya dari segala macam bentuk dosa dan noda. Kita bukanlah hamba Allah yang bersih terus. Kita senantiasa dalam kehidupan kita dihimpit oleh kealpaan, kekhilafan, kesalahan. Dan Allah siapkan kita sebuah kendaraan yang namanya istighfar, yang dapat kita gunakan kapan saja untuk memutihkan segala macam bentuk dosa dan noda kita ini. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mencapai titik kemenangan tersebut, maka mereka menjadi hamba Allah yang berusaha setiap saat membersihkan dirinya dari segala macam bentuk dosa dan noda.
Hamba Allah yang ingin mencapai titik kemenangan tersebut adalah hamba Allah yang tidak berlama-lama berada dalam kubangan maksiat. Ketika dia melakukan kemaksiatan dan segera dia menyadarinya dan kembali dengan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu. Orang yang tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan yang dilakukan tersebut, dia betul-betul cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan di akhir firman Allah tersebut, faulaika humul faizun. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Setiap kali kita halal bihalal, kita mengucapkan minal aijina wal faizin. Kita mengucapkan di hadapan saudara kita, semoga kita menjadi hamba Allah yang aijin, yang kembali kepada nilai fitrah kita. Wal faizin, menjadi hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Pertanyaannya adalah, apakah kita itu bakal menang terus? Apakah setelah kita menang itu kita tidak bakal kalah? Tentu setelah kita menang bisa saja di kemudian hari kita bakal kalah. Karena pertempuran kita dengan syaitan adalah pertempuran yang tiada akhir. Pertempuran kita dengan syaitan adalah pertempuran yang tanpa henti. Berhenti pertempuran kita dengan syaitan itu ketika kita sudah wafat. Selama kita masih hidup, maka pertempuran kita dengan setan terus berlangsung. Bisa jadi saat ini kita menang, besok kita kalah. Makanya kenapa dalam merayakan kemenangan tersebut Allah perintahkan kita walitukabbirullaha ala ma hadakum. Saat kita merayakan kemenangan spiritual kita itu, maka Allah suruh kita untuk bertakbir. Kenapa Allah perintahkan kita untuk bertakbir? Agar kita manusia dapat meredam takaburnya kita. Karena biasanya orang yang sudah sampai pada titik kemenangan suka euforia dengan kemenangan, kemudian setelah itu dia sombong dengan kemenangannya dan menganggap remeh dalam perjalanan berikutnya. Maka Allah perintahkan kita untuk walitukabirullah. Maka hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kemenangan yang dicapai itu bukan semata-mata karena kebisaan kita. Memang ada ikhtiar kita, ada usaha kita, tetapi kemenangan yang telah kita dapati itu atas izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu melaksanakan amaliyah kebaikan dalam kehidupan kita, dapat hadir di majelis ilmu, dapat sholat malam begitu lama, dapat duduk berjam-jam untuk membaca Al-Quran, bukan semata-mata karena kekuatan fisik kita. Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan waktu buat kita. Karena waktu ini adalah ciptaan Allah dan Allah yang mempersembahkan buat kita. Maka ketika kita ingin menggunakan waktu kita untuk kebaikan, maka mintalah waktu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar waktu yang kita punya ini dapat kita gunakan untuk merintis jalan kebaikan dan kesalehan. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah sering bersumpah atas nama waktu, karena waktu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, barakatul umri fi husnil amal. Berkah umur manusia itu ketika diisi dengan husnul amal, amaliyah yang baik. Hidup kita ini sekejap, tidak lama dan sangat sebentar, sehingga dikatakan al-hayatu sa'ah faj'alha ta'ah. Hidup itu cuma sekejap, maka hidup yang sekejap itu diisilah dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama salafus salihin, mereka mengilustrasikan bahwasanya umur manusia itu seperti jarak antara waktu azan dan waktu sholat. Kira-kira panjang. Habis azan masuk sholat. Kalau subuh mungkin di Jakarta sekitar 10 menit. Kalau zuhur atau asar sekitar 5 menit. Hampir dipastikan tidak ada masjid yang habis azan kemudian imamahnya itu 1 jam kemudian. Bisa-bisa muazzin yang diikuti sama jamaah masjidnya. Pendek. Kenapa ulama mengilustrasikan umur kita itu seperti jarak antara waktu azan dan waktu sholat? Kita lahir ngapain? Lahir, diazani. Meninggal dunia disolatin.
Ulama menyatakan umur kita ini seperti jarak antara waktu azan dan waktu sholat, pendek. Lahir di azanin, meninggal di sholat. Kita ketika reunian sama teman-teman sekolah kita, teman-teman SMP, kita bilang perasaan baru kemarin kita main di sekolahan itu. Sekarang anak kita, cucu kita yang sekolah. Waktu berjalan begitu cepat, tetapi kebanyakan umat manusia merasa seakan-akan dia hidup lama di dunia. Padahal dipastikan bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang melintas, bukan yang sedang berhenti. Kita ini yang Nabi katakan adalah abirus sabil, orang yang sedang menyeberangi jalan. Berapa panjang jalan yang kita seberangi? Selebar apapun jalan tersebut ketika kita seberangi tentu tidak sangat panjang. Kita ini Nabi katakan abirus sabil, orang yang sedang menyeberangi jalan menuju jalan dan abadi, negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih abadi. Sehingga ketika kita hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk merintis kesalehan demi kesalehan tersebut, terus mendapatkan piagam kemenangan tersebut, Allah perintahkan kita wajib tukabbirullah, tetap agungkan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak takabur. Kalau takabur, sekarang kita menang, besok bisa kita kalah. Ada klub bola, idola kita klub. Pemainnya bertaburkan bintang. Pemain-pemain bintang ada di sini. Yang dilihat transfernya mahal. Pelatih yang qualified. Kemudian punya stadion bertaraf internasional. Yang di atas kertas harusnya setiap pertandingan mereka menang. Tapi apakah mereka menang terus? Kadang-kadang kita sebagai pendukung itu kecewa. Dia sangat bertanding dengan klub yang tidak diperhitungkan, kalah dia. Lalu mengapa dia kalah? Dan kenapa dia kalah? Karena bisa jadi yang pertama mereka meremehkan musuhnya. Yang kedua bisa jadi salah strategi. Yang ketiga bisa jadi pelatihnya salah atur formasinya. Akhirnya kalah. Begitu pula pertempuran kita dengan syaitan. Bisa menang, bisa kalah. Kapan kita kalah? Ketika kita salah strategi. Kapan kita kalah? Ketika kita meremehkan syaitan tersebut. Akhirnya kita kalah. Maka Allah suruh kita tetap bersandar kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad. Huwallazi yasmudu ilaihi hajat. Dialah Allah Subhanahu wa taala di mana segala macam bentuk hajat, keinginan, kebutuhan kita sandarkan. Nah, pertemuan kita di majlis yang mulia ini, kita hadir di sini, kita merajut hubungan silaturahim. Ini namanya silaturahim alam nasur, alam nyata. Ada namanya silaturahim alam malakut. Dalam Islam dibagi dua, ada silaturahim alam nasur, ada namanya alam malakut. Alam nasur di sekarang ini kita bertemu, kita bertatapan muka, kita berbicara, bersalam-salaman. Ini silaturahim alam nasur. Ada yang kedua namanya silaturahim alam malakut. Ruhnya bertemu terlebih dahulu sebelum fisiknya bertemu. Kalau dalam istilah psikologi namanya dijamu. Ada orang kita belum pernah ketemu dia sebelumnya. Kemudian setelah ketemu dia, terus kita seakan-akan sudah kenal dia sekian lama, padahal belum pernah ketemu sebelumnya. Langsung kita bilang kayaknya pernah ketemu di mana ya? Langsung seakan-akan sudah akrab dengan dia. Biasanya orang itu punya amalan yang sama dengan kita. Orang itu jangan-jangan kebiasaan hari-harian yang sama dengan kita. Jadi ruhnya sama ruh kita sudah bertemu lebih dahulu di alam malakut sebelum fisik kita dan fisik dia bertemu. Begitu pula dengan orang jahat. Ada tukang maling motor lagi duduk di warteg, lagi makan. Terus datang satu lagi tukang maling motor juga, orang asing, asal yang kenal mereka, duduk juga pesan minuman di situ, es teh manis. Lagi duduk, lagi makan, tiba-tiba ngobrol dan langsung akrab. Ternyata di masing-masing mereka berdua itu di kantong mereka ada kunci letter T,
tukang maling motor juga. Langsung cepat. Kemudian mereka akhirnya berkomplotan. Makanya ketika ditangkap sama polisi itu, polisi sudah kaget kan. Ini kamu dari mana? Yang satu dari Sumatera, satu dari Jawa. Kok bisa akur? Karena roh mereka sudah ketemu lebih dulu. Di roh orang-orang baik bertemu dengan roh orang-orang baik. Roh orang-orang jahat bertemu dengan roh orang-orang jahat. Kita berada kemana saja, kita berangkat kemana saja, ke negeri mana saja, siapa yang kita temui itu potret diri kita. Maka silaturahim itu menggambarkan. Nah sekarang silaturahim yang sedang kita lanjutin, kita berharap mendapatkan fadilah. Karena Nabi menegaskan fadilahnya setidaknya ada 2 fadilah besar. Man ahabba an yusqa fi rizqi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya, maka rajutlah hubungan silaturahim. Dan orang yang kering silaturahimnya itu, rezekinya sangat. Orang yang kering silaturahimnya itu, maka sedikit yang mendoakan. Bayangkan kalau dia banyak silaturahimnya, kalau dia sakit, yang doain dia banyak. Sakoma di kurang sehat, yang doain dia banyak. Banyak. Bukan hanya di sini. Majlis beliau, di dekat rumah beliau, masjid tempat beliau bina, di mana-mana. Terus teman-teman beliau dari asatidz yang mendengar kabar beliau lagi kurang sehat, itu semuanya pasti ketika hadir di majlis mereka masing-masing ngajak murid-murid mereka mendoakan beliau. Karena bagus jalinan silaturahim. Bahasa kerennya sekarang apa? Membangun jejaring networking. Itu kan bahasa kerennya. Bahasa agamanya apa? Silaturahim. Marketing. Dia mau jualan nih paket haji, paket umroh. Bisa dapat banyak klien kalau dia bagus silaturahimnya. Bahasa kerennya apa? Mana networking kamu? Maksudnya mana silaturahimnya? Siapa-siapa yang mampu didekati, siapa-siapa yang selama ini dia mampu menjadi hubungan baik, tahu tanggal lahirnya, tahu kesukaannya. Ketika orang itu ulang tahun dia kirimkan ucapan ulang tahun, orang itu merasa diperhatiin. Janganlah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi terhadap firman Allah tadi, wa litukabirullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak suka hambanya takabur. Allah mencintai hambanya yang tawadhu, yang merendahkan diri. Dilawan daripada takabur itu tawadhu. Dan biasanya orang yang takabur itu suka berlaku semena-mena. Jadi kadang-kadang ada orang takaburnya itu terekspresikan. Ada orang takaburnya itu tidak terekspresikan, tapi akan kelihatan dari kebijakannya dan keputusannya. Kalau kebijakannya, keputusannya, aturan yang dia buat itu semena-mena, dia takabur sebenarnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala tegas dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kadzalika yatba'u Allah 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengunci hati-hati orang yang mutakabbir dan jabbar, yang sombong dan semena-mena. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang dia berlaku semena-mena, terus kita mengatakan itu orang kok tega banget sih. Jangan kaget. Orang itu kita bilang, oh orang itu seakan-akan tidak punya hati ya. Sombongnya kayak nggak punya hati lagi ya. Semena-menanya dia sepertinya dia tidak punya hati. Tidak usah kaget. Allah sudah bilang, memang hatinya sudah tidak punya lagi dia. Karena Allah mengatakan kadzalika yatba'u Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengunci hati-hati orang yang mutakabbir jabbar, yang sombong dan semena-mena. Karena orang sombong dia pasti semena-mena, ibarat posisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan sahabat-sahabatnya dari Madinah menuju Mekah, ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Dalam Islam itu kita mengenal ada namanya ghazwa, perang, ada namanya fath. Jadi kalau ghazwa itu memang pertempuran, senjata dipakai. Kalau al-fath itu artinya penaklukan, jadi ditaklukkan tanpa peperangan. Nah, Nabi waktu datang dari Madinah masuk kembali ke Mekah, pada waktu itu kurang lebih dengan 10.000 jumlah pasukannya. Dan pada waktu itu tidak terjadi pertempuran, tetapi kota Mekah ditaklukkan. Dan ketika ditaklukkan oleh Rasulullah SAW,
Tidak ada seorang sahabat pun yang diperkenankan oleh Nabi untuk berlaku sombong terhadap orang-orang yang ada di kota Mekah. Karena pada waktu itu ada di antara sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hari untuk kita balas dendam." Tapi apa kata Nabi? Ini hari-hari marhamah, ini hari-hari kasih sayang. Hari di mana kita menunjukkan indahnya Islam, menyayangi siapa saja yang kita temui. Kemudian turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ketika itu Allah jelaskan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya bahwasanya akan banyak orang yang berbondong-bondong memeluk agama Islam dan takut kepada Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Dan setelah mereka mencapai titik kemenangan tersebut, apa yang Allah perintahkan kepada mereka? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah suruh bertasbih, Allah suruh puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik lagi yang terakhir Allah katakan wastaghfir. Kenapa Allah suruh beristighfar? Mereka tidak sedang melakukan maksiat. Mereka menjalankan misi suci ilahiyah, yaitu menaklukkan kota Mekah. Dan mereka mendapatkan kemenangan. Tapi kenapa di tengah-tengah kemenangan yang mereka dapati itu Allah suruh untuk beristighfar, wastaghfir? Karena Allah sangat tahu biasanya hamba-hambanya ketika mereka mendapatkan kemenangan, mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka euforia dengan kemenangan tersebut. Dan biasanya orang merayakan kemenangan dengan cara-cara maksiat. Sehingga Allah katakan wastaghfir. Di tengah-tengah perayaan kemenangan tersebut, beristighfarlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menunjukkan tawaduknya beliau. Beliau bertemu dengan orang-orang yang pernah mengintimidasi, yang pernah mengkritiknya, mencacinya, yang pernah menyiksa sahabat-sahabat. Tapi semuanya Nabi perlakukan mereka dengan baik. Nabi menatap mereka dengan tatapan yang begitu teduh dan begitu indah. Bahkan Nabi akhirnya bertemu dengan orang yang tadinya tidak mau kasih kunci Ka'bah kepada Nabi. Jadi Nabi itu sebelum bertolak ke Madinah, sebelum hijrah, itu Nabi sempat datang ketemu kepada Utsman bin Talha. Utsman bin Talha waktu itu adalah orang yang memegang kunci Ka'bah. Beberapa hari sebelum Nabi berangkat hijrah, Nabi temui dia secara diam-diam. Nabi bilang, "Aku minta kunci Ka'bah, pinjam kunci Ka'bah, berikan kepada saya mau masuk ke dalam Ka'bah, mau sholat." Niat Nabi sebelum berangkat, ia sempat berada di dalam Ka'bah. Utsman bin Talha dengan sombongnya tidak mau berikan kunci. Nabi bujuk dia baik-baik, dia tidak mau kasih. Terus sebelum Nabi pergi, Nabi katakan kepada Utsman bin Talha, kata Nabi kepada Utsman bin Talha, "Nanti suatu saat kunci itu akan berada di tanganku dan aku sendiri yang akan memberikan lagi kepadamu." Utsman bin Talha tersenyum sinis kepada Nabi. Dia bilang apa? "Sekarang saja kau tidak bisa ambil dari saya, mau nanti?" Nabi pergi. Berapa hari kemudian Nabi hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada saat Fathul Mekah, Nabi masuk ke kota Mekah dan kota Mekah tertaklukkan. Kunci itu masih berada di tangannya Utsman bin Talha. Lalu Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk datang ambil kunci. Ali bin Abi Thalib datang ketemu Utsman bin Talha, bilang apa? "Ya Utsman, aku diutus oleh Rasulullah untuk ambil kunci Ka'bah." Utsman bin Talha, dia bilang apa? Dia katakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Dulu Muhammad itu datang minta kunci kepada saya tidak kasih. Mau sekarang lagi kau yang datang, saya nggak bakal kasih." Ali bin Abi Thalib diam. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak beranjak dari tempat duduknya. Berjam-jam tetap berada di rumahnya Utsman bin Talha. Utsman bin Talha kemudian keluar dari kamarnya, lihat lagi di ruang tamu, ini Ali bin Abi Thalib masih duduk. Lalu kata Utsman bin Talha, "Kenapa kau tidak pulang? Kan sudah saya katakan saya tidak akan berikan kunci itu. Kau pulang kau kabarkan kepada Rasulullah itu, aku tidak akan kasih kunci itu." Karena memang kunci itu dipegang oleh keluarga mereka turun-temurun dan suka-suka dia mau kasih atau enggak. Padahal setelah silsilah itu masih ada hubungan Utsman sama Nabi. Utsman bin Talha. Lalu Ali bin Abi Thalib bilang,
Engkau tahu siapa saya kan? Ali bin Abi Thalib. Yang ibu saya dari kecil suka panggil saya dengan sebutan Haidar, singa kecil, singa remaja yang pemberani. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, saya ini yang perintahkan saya Rasul, dan engkau sudah kenal siapa saya. Setiap Rasul perintahkan kepada saya, pasti saya laksanakan. Maka saya tidak akan bangun dari tempat ini kecuali saya bawa kunci. Apapun risikonya, kata Ali bin Abi Thalib. Hatta kalau saya harus duel denganmu. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, sampai pun saya harus duel denganmu, saya harus dapat kunci itu. Utsman bin Talha pucat. Nah ini Ali bin Abi Thalib yang ngomong, yang tidak takut orang. Ali bin Abi Thalib, remaja pemberani yang pernah berhadapan dengan orang yang pernah pasukan musyrikin yang pernah menyeberangi Khandaq. Pasukan musyrikin yang pernah menyeberangi Khandaq itu satu orang. Damdam pernah menyeberangi Khandaq itu orangnya tinggi di atas 2 meter. Berhadapan sama Ali bin Abi Thalib, lumpuh orang itu. Tingginya lebih dari 2 meter. Berhadapan Ali bin Abi Thalib yang masih remaja pada waktu itu. Ya. Yang waktu itu ketika dia lihat Ali bin Abi Thalib, dia suruh Ali bin Abi Thalib pulang. Pulang kau bukan tandingan. Kau ini levelnya level bapak saya. Kau ini level bapaknya. Jadi dia bilang si Damdam ini, dia sama ayahnya Ali bin Abi Thalib level. Ini anak gak berhak untuk hadapan dengan saya, tapi dia musuh. Ya. Nah ini Utsman bin Talha bilang, dia bilang sama Ali bin Abi Thalib, saya tidak akan bangun kecuali kunci itu dikasih. Dia takut, akhirnya kasih. Ketika dikasih kunci kepada Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, kalau begitu sekarang saya pulang, dapat kunci pulang, kasih ke Nabi. Setelah dikasih ke Nabi, Rasulullah SAW datang ke Ka'bah, kemudian Rasul masuk ke dalam Ka'bah, membersihkan area dalam Ka'bah semuanya. Terus Nabi sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Nabi pulang, masih bawa pegang kunci. Setelah Nabi pulang ke rumahnya, setelah itu didatangi oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib bilang sama Nabi, pamannya Nabi, Abbas. Dia bilang, ya Rasulullah, jangan kau kembalikan kunci itu kepada Utsman bin Talha. Dia sudah kurang ajar padamu. Apa kata Nabi? Lihat Nabi, gak ada keangkuhan dalam diri. Allah, kata Nabi, ini hak keluarga mereka secara turun temurun mereka pegang kunci. Maka saya akan datang temui dia sendirian, tidak kasih ke Ali, saya datang saya kasih kepada dia. Datang Nabi sendirian bawa kunci itu, temui Utsman bin Talha. Ketika jumpa dengan Utsman bin Talha, apa kata Nabi? Wahai Utsman, kau ingat gak beberapa tahun yang lalu saya pernah bilang sama engkau, nanti kunci itu akan ada bersamaku dan aku sendiri yang akan serahkan kepada. Dan hari ini kunci itu ada padaku dan aku datang kembalikan kepada Allah. Turunlah firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Turun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang pantas menerima. Mereka yang pegang kunci. Nabi redam takabur. Kalau Nabi sudah menang, menguasai kota Mekah, bisa saja Nabi pegang itu kunci dan Utsman bin Talha kita yakin tidak akan berani datangnya. Nabi kembalikan. Makanya orang mukmin sejati adalah orang mukmin yang mampu meninggikan rasa tawadhu. Orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri, dia tidak akan terhina. Merendahkan diri itu bukan menghinakan dirinya. Kata Nabi, "Wa ma tawadha'a ahadun billah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Dia terreaksinya karena lillah. Karena ada orang dia merendahkan dirinya hanya untuk pencitraan. Dia nggak pernah makan di warteg atau makan di warteg terus difoto, syuting. Allah nggak bakal angkat derajatnya. Tapi kalau memang dia sehari-hari biasa kumpul sama orang, duduk makan sama orang biasa, jalan sama-sama orang biasa, berbau sama orang-orang biasa, orang tersebut dia berbuat semata-mata lillah, Allah pasti angkat derajatnya. Lihat sahabat Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika dia jadi Amirul Mukminin, dia tetap tawadhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah berangkat ke negeri Syam. Negeri Syam itu salah satu provinsi di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Berangkat ke Syam bersama satu orang pelayannya, ajudannya. Awalnya mereka berangkat naik 2
onta. Di tengah jalan satu onta mati. Ketika satu onta mati, lalu kata Umar bin Khattab kepada pengawalnya, sekarang kita naik onta gantian. Karena dia kepala negara kan? Gantian, setiap satu farsah itu kurang lebih sekitar 5.500 meter, berarti 5,5 kilo. Setiap 5,5 kilo gantian. Umar di atas, 5,5 kilo kemudian Umar di bawah jalan. Pegang tali kaki Umar. Amirul Mukminin. Nah, ketika sudah mendekati negeri Syam, waktu itu giliran pengawalnya di atas. Pengawalnya nggak mau naik. Ya Amirul Mukminin, ini provinsi kekuasaan. Apa kata para pejabat di sana? Lihat Amirul Mukminin jalan di bawah, saya naik di atas. Kata Umar bin Khattab, ini sudah kesepakatan kita, nggak bisa. Kata pengawalnya, iya saya tahu ini sudah kesepakatan kita, tapi yang hak saya ini saya berikan kepada engkau. Apa kata Umar bin Khattab? Ini perintah Amirul Mukminin, kamu naik ke atas. Nggak berani dilawan, naik dia ke atas. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pegang tali kaki onta, pengawalnya di atas. Pas masuk gerbang negeri Syam, lagi banjir. Umar bin Khattab lepas dua sandalnya, dijepit di ketiak sebelah kiri. Bukan disuruh pengawal itu pegang sebelah kiri, enggak. Dia jepit di ketiak sebelah kiri. Jadi dua sandalnya dijepit di ketiak sebelah kiri. Tangan kanannya pegang tali kaki onta. Jangan masuk negeri Syam, ya kan? Sambil angkat jubahnya. Waktu itu pas masuk, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, gubernur negeri Syam pada waktu itu, lari keluar. Gubernur lari keluar. Dia lihat Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, dia pegang kepalanya, ya Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan itu? Bagaimana nanti kalau pejabat-pejabat saya lihat Amirul Mukminin kayak begini? Harusnya engkau kabarkan kepada kami di mana posisimu, kami datang, kami kirim kendaraan. Kalau kami tahu engkau bakal datang, kami akan sambut engkau dengan penjambutan yang mewah dan meriah. Kenapa begini? Apa kata Umar bin Khattab? Ya Aba Ubaidah, aku sudah cukup sangat bahagia dan sangat senang ketika Allah menganugerahkan Islam sebagai agama. Setelah itu dan selanjutnya, aku tidak peduli apa ucapan orang tentang diriku. Umar bin Khattab. Setelah itu apakah dia jadi rendah? Enggak. Tetap mulia, tetap terhormat. Sama seperti sahabat Nabi Salman Al-Farisi ketika jadi gubernur di Madain, 400 km lebih barat laut kota Madinah. Di Madain jadi gubernur di sana. Itu Salman Al-Farisi selama jadi gubernur, orang kira dia warga biasa. Orang-orang luar yang bukan dari Madain kalau lihat dia kira dia warga biasa. Hingga suatu hari di dalam pasar Salman Al-Farisi lagi jalan, ada pedagang dari luar lagi belanja borong di pasar kota Madain dan tidak kenal kalau ini gubernur. Salman Al-Farisi dipanggil, sini kau. Disuruh angkat barang dagangannya. Dikira dia kuli panggul pasar. Kalau kita pasti bilang, kau nggak kenal siapa saya, nggak tahu siapa saya, kamu kurang ajar. Enggak, Salman Al-Farisi mengatakan, mana barang-barang yang harus saya angkat? Dia angkat semua. Dan sepakat lagi harga. Nanti saya kasih uang, iya saya terima uang. Angkut pikul. Sepanjang jalan, warganya semuanya kaget dan mengucapkan salam buat Salman Al-Farisi. Saudagar kaya raya yang jalan di depan itu dikira salam kepada gubernur, dikira salam kepada karena dia pakaiannya rapi, tampan, bajunya bagus, berkah semua kira saya gubernur. Padahal gubernur di belakang. Hingga ketika dekat di penginapan, seorang remaja lari datang mendekati Salman Al-Farisi dan memeluk Salman Al-Farisi mengatakan, ya gubernur, aku masih remaja, masih kuat, aku yang pikul semuanya. Baru orang itu sadar, oh ternyata yang saya suruh pikul itu adalah seorang gubernur. Dan dia minta ampun, minta maaf kepada Salman Al-Farisi dan berjanji tidak akan mengulangi kebiasaan yang meremehkan orang lain. Salman Al-Farisi yang selama jadi gubernur di kota Madain, dia tidak ambil gajinya. Dan itu haknya di Baitul Mal, dia nggak ambil. Dia hidup dengan cara menganjang daun kurma, membuat keranjang. Daun kurma dibuat bentuk keranjang, dijual di pasar kota Madain. Laku 3 dirham tiap hari. 3 dirham itu dia pakai 1 dirham buat modal, 1 dirham buat keluarga, 1 dirham buat sedekah. Apakah mereka jadi terhina? Tidak, tetap terkenal, tetap mulia. Yang Allah katakan, yang Rasul katakan, wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Tidak seorang pun
yang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Bagi yang berhaji nanti sampai di sana, lepas seluruh atribut, lepas seluruh segala macam pangkat-pangkat duniawi, lagi berada di rumah yang maha besar Allah Subhanahu wa taala, harus tawadhu. Nanti Allah akan angkat derajat dan tinggikan dia dan muliakan dia. Kemudian terakhir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi pribadi yang syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang menurut ulama salafus shalihin dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang melambangkan kita ini betul-betul hamba-Nya Allah. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Syukur yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat kepada kita bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat buat kalian. Jadi syarat utama nikmat ditambah itu adalah mempersembahkan syukur yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kemudian Allah golongkan kita sebagai hamba Allah yang kuat ingatan kita kepada Allah. Karena Allah menggandeng kata syukur dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku Allah pasti ingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah ingkar. Jadi potret syukur seorang hamba Allah itu terlihat dari bagaimana dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kemudian akhirnya Allah menjauhkan kita dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Wahai sekalian manusia, Allah tidak akan memperlakukan azab dalam kehidupan kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan dua hal pertama. In syakartum wa amantum. Jika kalian banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu negeri, suatu kampung, suatu desa aman saja jika negeri tersebut diisi dengan pribadi-pribadi yang banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang Allah pernah wasiatkan dan perintahkan kepada keluarganya Nabi Daud. Ikmalu ala Daud wa syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Wahai keluarga Daud, lakukanlah kerja keras kalian di dunia ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, dengan sekuat mungkin. Tetapi kata Allah, mahkotailah dengan syukur. Wa qalilun min ibadiy syakur, karena hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena biasanya orang ketika dia berlimpah nikmat dan karunia, dia suka lupa terhadap sumber nikmat dan karunia. Maka Allah mengatakan hanya sedikit daripada hamba-hamba yang bersyukur. Dan semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mempersembahkan syukur kita yang paling puncak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan buat kita, rahmat Allah buat kita, Allah berkahi kehidupan kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Allah, Allah anugerahkan buat kita anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, senantiasa beristighfar untuk kedua orang tuanya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan buat negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang aman, yang tentram, yang damai, dijauhkan dari segala macam bentuk perpecahan dan permusuhan. Ada hadhihi niyyah wa ada kulli niyatin salihah. Tawassulan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.